Pas dia lagi tidur, tiba-tiba itu kuntilanak di atas pondasi itu lagi ayun-ayunan. Gila. Rambutnya panjang banget, matanya merah, pinggir kelopaknya tuh hitam gitu. Nah, mulutnya keluar busa dengan tatapan yang tajam gitu, yang serem, sambil senyum-senyum tipis gitu ke tukang itu. Dia nggak bisa bergerak tuh, kaku badannya tuh, kedua tukang itu. Kuntilanak itu ketawa ngikik banget, melengking buat. Dua tukang itu langsung lari. Halo Logic Squad, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam perlindungan Tuhan Yang Esa. Jumpa lagi sama gua Nonem, yang akan membagikan cerita-cerita horor, yang dimana cerita orang yang akan gue bacain di sini, dan gua sebagai orang tersebut. Terlepas semua ini bener atau tidaknya, semua gue serahin sama kalian semua. Sebelum lanjut ke video ini, yuk kita subscribe dulu dan klik tombol lonceng yang ada di bawah ini. Terus dukung channel ini agar kita bisa mendengarkan cerita-cerita di luar nalar manusia. Karena sejatinya kita hidup di antara macam-macam dunia goib. Kali ini ada seseorang yang ngirimin cerita ke gua nih. Ya, judulnya tuh Teror Hantu Bunuh Diri di Kali. Di suatu desa terdapat beberapa rumah kontrakan, salah satunya rumahnya Celilis. Nama sengaja disamarkan agar keluarga almarhum gak tersinggung. Ya, Celilis ini tinggal di sebuah kontrakan, dimana kontrakannya itu terdapat 4 pintu. Celilis ini tinggal di yang paling pojok, dan rumah pemiliknya gak jauh dari rumah kontrakan itu. Bisa dibilang hanya butuh beberapa langkah aja ke depan. Awal gue kenal sama Celilis ini, dia tuh orangnya baik banget, suka kasih makanan, suka bersosialisasi gitu sama tetangga sekitar. Bahkan dia tuh orangnya ramah banget. Cuman di sisi lain, suami Celilis ini dia kayak lagi ngikutin aliran sesat gitu, aliran agama yang sangat keras, dimana aliran itu tuh beda sama orang-orang lain. Mungkin sang suami ini memaksa istrinya untuk ikut juga. Ketika mereka lagi sembahyang nih, mereka tuh harus sembahyang tanpa busana. Ya mungkin itu ada beberapa kepercayaan lain nih, gue gak paham itu yang dia jalanin pada masa itu gitu. Dan warga sekitar tuh mikir kayaknya aliran ini sesat gitu. Terlepas ini bener atau enggaknya, gue cuman ya denger-denger aja dari mulut tetangga gitu. Dengan jarak 2 bulan atau 3 bulanan gitu, si suami udah mulai agak kayak gak waras nih. Kayak suka ngobrol sendiri, terus suka ketawa. Pokoknya gak jelas lah di kontrakannya itu. Mungkin karena dia terlalu banyak ilmu yang gak bisa ditanggung gitu, akhirnya dia jadi gila. Suatu ketika semua berubah nih, ketika sang suami benar-benar dinyatakan gila gitu. Celilis yang tadinya ceria, baik hati, terus kayak bersosialisasi sama tetangga, Celilis ini jadi tertutup. Dia jadi sering murung gitu, kayak lebih ke depresi. Hari-harinya Celilis bener-bener jadi pendiam lah gitu. Nah, belum lagi dari ibu-ibu gosip nih yang kerjaannya cuma menghakimi suaminya Celilis. Ada yang bilang Celilis itu suaminya gila, gak waras. Untungnya warga sekitar tuh nggak yang ngusir si suami ini gitu karena aliran itu. Kira Celilis masih ada di kontrakannya itu gitu, masih ada di kontrakan, masih terus beraktivitas, cuman lebih murung. Sampai-sampai nih di kontrakan itu kan ada 4 pintu. Nah, yang 2 pintu itu yang di tengah sampai ke pinggir itu, yang nomor 2 nomor 3 itu, mereka tuh merasa takut sama suaminya Celilis ya gitu kan, karena aliran sesat itu. Jadi mereka pindah gitu. Jadi yang ada tuh cuman kontrakannya Celilis yang di tempat itu, yang nomor 1 sama yang terakhir nomor 4. Bahkan yang nomor 4 pun akhirnya pindah gitu. Hanya Celilis aja nih sendiri. Mungkin Ceros sebagai pemilik rumah ngerasa
wah ini gara-gara si Celilis nih, jadi kontrakan gue kosong nih, sepi gitu kan. Ya udah, Celilis makin depresi dong, karena Celilis hanya tinggal sendirian tuh di rumah itu, kayak ngerasa kok semua orang pada ngejudge gua ya gitu. Nah, suatu ketika ada sungai yang dimana para penduduk itu masih menggunakan air itu untuk mandi ataupun untuk cuci baju. Nah, kita sebut aja nih Mpok Titi ya. Dia lagi nyuci di pinggir kali gitu, kurang lebih ya siang hari lah, jam 10-an. Pas dia mau ambil air ke tangan gitu, ngebasahin baju atau kain yang dicuci gitu kan, akhirnya dia tuh nemuin rambut gitu. Nemuin rambut, kok ada rambut gitu, ditarik-tarik gitu rambutnya ditarik, tarik, ternyata itu mayat. Ya, itu mayat. Sontak dong, Mpok Titi langsung teriak gitu, tolong, tolong, ada mayat, ada mayat, sambil wajahnya tuh bener-bener pucat banget. Nah, ada satu warga nyamperin Mpok Titi, ada apaan Ti? Gitu. Ada mayat bang, ada mayat. Dibaliklah sama si abang itu, ternyata mayat itu adalah Celilis. Ya udah, akhirnya rame tuh orang pada dateng ya kan, pada dateng ngumpul segala macem buat angkat jenazahnya Celilis gitu. Nah, akhirnya diselidikin dong gitu, kenapa Celilis bisa ada di sungai itu gitu, sampai jadi korban. Kan orang masih bertanya-tanya, apakah ini dibunuh, apakah ini diapain gitu kan. Nah, setelah ada beberapa polisi dan lain-lain datang tuh untuk segera mengotopsi si jenazah Celilis gitu. Ya, ternyata memang Celilis itu bunuh diri karena dia depresi dengan segala masalah-masalah yang dia alamin. Setelah polisi menelusuri TKP, Celilis sebelum melakukan aksi bunuh diri itu, dia beli deterjen nih, deterjen pencuci pakaian. Di mana? Di warung Mang Anto gitu. Mang Anto membenarkan itu, dia bilang gini, Mang, beli deterjennya 1. Nah, si Mang Anto bilang, tumben Cak, belinya cuma 1, biasanya banyak nih gitu. Sambil tersenyum gitu kan Mang Anto. Celilis dengan wajah yang datar bilang gini, iya Mang, soalnya nyucinya dikit doang Mang. Celilis pergi, tapi perginya nggak pulang nih, nggak pulang ke kontrakannya, tapi melipirnya ke kanan gitu, ke arah kali ataupun ke sungai itu. Nah, Mang Anto rada-rada kayak, kok dia ke situ ya? Masa iya sih dia nyucinya di kali gitu? Nggak mungkin lah, masa dia nyuci di kali, biasanya juga nyuci di rumah gitu. Ya udahlah, Mang Anto menghiraukan lah gitu. Nah, akhirnya dari beberapa TKP pun menelusuri itu, ternyata bener yang dia minum itu adalah deterjen yang dibeli di Mang Anto gitu. Dia bunuh diri. Bunuh diri tuh di sekitaran kali. Kalau misalkan kita memvisualisasikan ya, kali itu kayak banyak pohon-pohon rindang gitu loh, sama pohon-pohon warudoyong yang menjulur ke arah-arah kali. Kalau misalkan kalian nggak tahu pohon warudoyong tuh, biasanya dia pohonnya warnanya hijau terus kayak menjulur gitu. Nah, kalau kata orang-orang sekitar, pohon itu buat tempat mainannya kuntilanak di situ. Jadi pohon itu buat tempat mainan kuntilanak. Memang di situ kalinya terkenal sangat angker. Bahkan dulu para penjajah Belanda pernah nih, setelah perang mayatnya tuh dibuang di situ gitu. Jadi kalau misalkan selepas maghrib nih, hampir semua orang tuh merasa takut, nggak ada yang mau lewat kali itu gitu sebelum banyak bangunan. Pernah ada suatu ketika, namanya Mak Iyo, dia lagi jemur nasi akik gitu di pinggir rumahnya. Kan rumahnya pinggir kali. Dia ngedengar suara kayak hentakan suara kaki abri gitu. Gitu. Langsung sontak dia ke dalam
ke dalam kamar, ambil air wudhu, sholat. Kalau kata Kuncensi itu sih itu istana para setan, dan pemimpinnya tuh namanya Mbah titik titik titik. Sengaja ya nggak gue sebutin karena nama jin ini tuh rajanya jin gitu. Takutnya nanti terjadi apa-apa sama video ini. Wujudnya tinggi, kurus gitu, pokoknya tinggi gitu, laki-laki. Bahkan ada rumor nih yang sering lihat ular nggak ada kepalanya, jadi kayak ular apa ya, ularnya tuh buntet gitu, buntut sama kepala sama bentuknya gitu. Jadi kalau misalkan kita visualisasikan bisa dibilang kayak apa, kayak guling. Nah, terlepas dari cerita-cerita sungai yang tadi, akhirnya Celilis tuh udah diotopsi segala macem, dikuburin. Tapi dikuburinnya nggak di lokasi kampung itu, dibawa ke kampung. Nah, rumah kontrakan Celilis seolah-olah menjadi suram nih, gelap. Tiap malam tuh bener-bener gelap. 4 pintu kontrakan itu nggak ada yang nempatin, bener-bener kosong banget gitu. Nah, sang suami pun kayaknya udah nggak ada tinggal di sana gitu, entah kemana, belum ada. Gue juga nggak tahu kabarnya kemana gitu, si suaminya almarhum itu. Akhirnya warga tuh kalau misalkan untuk kekompakan tuh nomor 1 lah warga sekitar. Akhirnya rumahnya Celilis, barang-barangnya dikeluarin, dibersihin sama warga. Kayak misalkan baju-bajunya, lemarinya, kasurnya dikeluarin semua tuh. Ada sebagian diambil sama saudaranya, ada sebagian juga yang dikeluarin ditaruh di kebun gitu. Nah, disinilah teror-teror yang sangat menyeramkan nih. Suatu ketika Pak Samsul pulang kerja dari luar kota kan. Dia nggak tahu nih kalau misalkan ada kejadian Lilis bunuh diri gitu. Nah, lewat tuh gang masuk ke rumahnya Pak Samsul gitu. Dia lagi bawa tentengan gitu kan, buat tangan, namanya dari luar kota. Soalnya pada masa itu yang punya motor ataupun kendaraan itu jarang banget di desa itu. Jadi mereka hampir rata-rata gunain kendaraan umum lah. Lewat tuh, ketemulah nih sama Cek Lilis dengan wajah yang pucat banget nih. Cek, kok malam sendirian aja sih gitu. Nah, tapi wajahnya ke bawah aja gitu, nggak jawab apa-apa, pokoknya nggak ngeliat apa gimana gitu. Ya bodo amat gitu. Terus kayak kata Pak Samsul, ya udahlah, mungkin Celilis lagi sakit gitu kan, karena mukanya pucat banget gitu. Ya udahlah, kira Pak Samsul pulang aja tuh. Pas dia pulang, assalamualaikum gitu kan. Papa udah pulang, kata istri sama anaknya segala macam gitu kan. Ngobrol tuh, Mah, tadi Papa lihat Celilis mah di jembatan, kok dia sendirian aja ya, nggak sama suaminya. Yang bener gitu, kata istrinya Mas Samsul. Emang kenapa mah? Papa nggak usah bercanda deh gitu. Iya bener mah. Asal Papa tahu aja ya, Celilis tuh udah nggak ada, Pak. Asal tahu aja nih ya, Pak, Celilis tuh udah nggak ada. Maksudnya gimana sih, Mak? Bapak kan nggak tahu, di sini tuh lagi ada rumor hantu Celilis lagi teror warga kita. Dia tuh bunuh diri, Pak, di kali belakang. Yang bener, Pak. Sumpah tadi Papa ngeliat Celilis tuh mukanya pucat banget. Papa pikir dia lagi sakit, ya udah Papa hirauin aja. Wah, itu sepenggal ceritanya Pak Samsul. Nah, yang kedua nih gitu, akhirnya ada tukang ojek gitu kan, Bang Junet namanya. Bang Junet ini emang terkenal orang yang baik gitu. Dia suka kayak nganterin orang dari depan ke dalam kalau lagi di jalan kaki gitu kan. Soalnya kan kalau di daerah situ kan gang ya, di jalan besar sampai ke dalam tuh lumayan jauh gitu jalannya, jaraknya gitu. Ya udah, Bang Junet pulang ngojek tuh, ada cewek sendirian di jembatan. Nah, selanjutnya ada Bang Junet nih pulang ngojek kan. Kok ada cewek sendirian ya di jembatan? Neng, rumahnya di mana? Jalan ke dalam jauh nih, abang anterin yuk ke rumahnya gitu. Kasian, kamu perempuan, takutnya nanti diapa-apain gitu. Nah, pas dia angkat wajahnya tuh, mukanya pucat, matanya hitam,
rambutnya panjang banget, tawa-ketawa. Akhirnya Bang Junet tuh nyela-nyela motor, kagak hidup-hidup tuh motor, ya kan? Dia tinggalin tuh motor, dia lari terbirit-birit tuh Bang Junet. Nah, sekarang teror berikutnya nih. Selaku pemilik rumah kontrakan nih, si Cek Ros. Nah, posisi kontrakan itu kan rumahnya gede banget ya, sama kayak rumah kontrakan yang ditempatin Celilis gitu. Suatu ketika dia lagi bangun rumah nih untuk di rapihin gitu. Atas rumahnya kan dia kan tingkat, belum di plafon segala macam. Ada 2 tukang yang lagi tidur tuh di atasnya, 2 tukang dari kampung. Nah, itu kan ada beberapa fondasi di atas gitu ya, kayak masih apa namanya, masih lowong lah ke atas, masih kelihatan genteng, belum jadi gitu. Pas dia lagi tidur, tiba-tiba itu kuntilanak di atas fondasi itu lagi ayun-ayunan. Gila. Rambutnya panjang banget, matanya merah, pinggir kelopaknya tuh hitam gitu. Nah, mulutnya keluar busa dengan tatapan yang tajam gitu, yang serem, sambil senyum-senyum tipis gitu ke tukang itu. Dia nggak bisa bergerak tuh, kaku badannya tuh kedua tukang itu. Kuntilanak itu ketawa ngikik banget, melengking buat. Dua tukang itu langsung lari seadanya, bener-bener nggak mau lanjut tuh kerja di situ. Langsung bilang, "Coros, saya nyerah dah, udah saya mendingan pulang ke kampung aja. Udah Coros, nggak apa-apa, nggak usah bayar segala macem, uang DP segala macam saya balikin. Yang penting saya minta buat ongkos pulang aja Coros." "Kenapa emangnya?" "Udah Coros, akhirnya dia cerita, saya ketemu kuntilanak serem banget di atas." Nah, sampai suatu ketika warga resah nih sama keberadaannya Celilis. Akhirnya Pak Ustadz coba bantu warga nih untuk sempurnain arwah Celilis ini. Ngadain lah tahlilan di rumahnya Cek Ros, selaku pemilik rumah kontrakan yang ditempatin sama Celilis. Setelah ngadain tahlilan gitu kan, Pak Ustadz dapat pesen nih dari Celilis. Katanya dia sakit hati sama omongan-omongan tetangga yang suka menghina suaminya yang karena gila, karena aliran keras itu gitu. Akhirnya si Celilis bunuh diri gitu, karena udah gak kuat lah sama cemoohan tetangga gitu. Setelah beberapa lama kemudian, teror itu gak begitu banyak bermunculan karena Pak Ustadz sering ngirimin doa, sering sempurnain dah tuh. Masih ada tuh beberapa teror bermunculan, tapi gak di lingkungan warga itu. Maksudnya hanya di pinggir kali aja, walau alam sih ya, itu hantu Celilis atau bukan gitu. Tapi cewek itu biasanya sih sering ngeganggu orang-orang yang badung atau nakal, misalkan kayak dia suka mabok gitu, terus kayak tukang ojek yang genit gitu. Ya, sekarang rumah kontrakan itu semua kosong tuh, yang 4 pintu 1-4. Bahkan di depan rumah kontrakan itu kan ada rumahnya Ceros tuh yang gede, yang tingkat, itu juga kosong karena Ceros tuh udah gak tahan sama teror-teror hantunya Celilis gitu. Nah, beberapa tahun kemudian akhirnya gue itu udah nggak tinggal di situ lagi gitu. Jadi gue nggak tahu kelanjutan ceritanya itu kayak gimana gitu. Ya pokoknya gitulah, gue nggak tahu kelanjutannya kayak gimana. Terakhir gue dengar Ceros juga udah nggak tinggal di situ, rumah kontrakan kosong gelap gitu, jadi kayak rumah hantu aja gitu. Nah, itulah sepenggal cerita hantu Celilis dari orang yang gue bacain ceritanya gitu, yang bikin gempar warga. Ya, kalau misalkan emang ada kata-kata yang kurang berkenan nih, siapapun warga sekitar yang tahu cerita ini gitu, ya mohon maaf gitu. Dan cerita ini memang bener adanya ya. Terus dukung channel ini agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan cerita-cerita menarik lainnya nih, cerita-cerita yang membuat kita jadi pelajaran gitu akan hal-hal mistis. Semoga dalam kejadian ini banyak sekali kita mendapatkan hal-hal yang baik gitu. Artinya kita bisa membenah diri agar menjadi orang yang baik sama orang lain, biar nggak nimbulin hal-hal yang negatif. Contohnya kayak Celilis tadi kan, dia karena dicemooh sama orang-orang lain, akhirnya dia melakukan bunuh diri.
Ya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di komen sebanyak-banyaknya, di share kalau perlu ya. Semoga channel ini akan terus berkembang dan memberikan cerita-cerita horor. Kalau misalkan kalian ingin memberikan cerita horor lainnya, bisa kalian kirim email yang ada di deskripsi ini ya. Oke? Sampai ketemu lagi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.